Tujar tahun 1918 dalam rangka membekali supaya santri itu punya orientasi, kesadaran bagaimana santri pesantren bisa membangun kekuatan ekonomi, Pak. Makanya kiai-kiai dulu, belum lama saya dari Pemalang, ada pendiri pondok Salafiyah, Mbah Sidik namanya, di Pemalang, itu di Kauman. Itu kiai kaya raya, jualan mori. Wah, berarti Nahdlatul Tujarnya jalan kiai. Kiai begitu, Gus. Piye carane ya? Urip ekonomi pesantren. Bagaimana caranya pesantren itu tidak membebani santri setiap ada pembangunan, setiap ada apa-apa, karena memang pesantrennya sudah kaya. Lalu selain diajarkan kesadaran atau diberikan orientasi kesadaran membangun kekuatan ekonomi lewat organisasi namanya Nahdlatul Tujar, tahun 1922 didirikan oleh ulama-ulama NU. Sebelum NU didirikan, organisasi yang namanya Taswirul Afkar. Ini sampean ini santri-santri Anwarus Sholihin supaya ngaji sejarah, nggih. Supaya tahu sejarah Nahdlatul Ulama, supaya tahu hebatnya ulama-ulama NU. Zaman sekarang ini orang-orang tuh yang nggak tahu, taunya membuli NU. Sekarang ini NU ini ada yang nggak ngerti itu, siapa kamu kok ngomentari kiai-kiai NU. Apalagi sekarang zaman buzzer. Jangan nggak usah heran. Sekarang itu, Pak, ada yang namanya buzzer. Setiap komen di YouTube, di sosial media, Facebook, Instagram dan lain-lain itu cukup dijawab pakai satu mesin. Ya, cerita Gus Robin ini, karena dia kan juga ahli ini, ahli digital. Itu komen-komen akun palsu itu dibayar, harganya tidak main-main, miliaran. Yo, bayar. Kalau sudah mau membuli seseorang, sebut Zulfa Mustafa mau dibuli habis saya. Gak usah heran, dibayar ini, bayarannya nggak main-main. Kalau sedang mau memumbulkan itu, ngangkat orang, diumbulno, alam, ben wong do milih. Termasuk kalau jenengan lihat review, waduh review itu nopo? Paham betul review? Review kalau orang orang misalnya dari hotel, Bu. Nah, misalnya nih, bagaimana pondok Anwarus Sholihin? Gus Rijal ini kalau kuat bayar, lalu kemudian bikin bagaimana itu Anwarus Sholihin, bayar buzzer, bayar aja 0,5 miliar. Itu semuanya langsung memberi review, catatan, komentar, tanggapan positif. Masya Allah, pondok Anwarus Sholihin murah meriah, tiap hari makannya daging sama sate. Ya sate itu artinya kan ya apa namanya? Sambal tempe apa sambal terong. Betul apa tidak? Lah itu sekarang itulah yang terjadi. Banyak orang tidak tahu kalau lihat komen Nahdlatul Ulama atau NU itu ada yang apa bully ya, kita gak heran, Pak, santai aja. Ini semuanya yang bikin komen itu cuman mesin apa namanya? Mesin buzzer. Jadi kalau ada orang dimumbulkan, diangkat, itu juga buzzer semuanya, bukan asli. NU tidak takut sedikit pun ketika NU dibully lewat buzzer-buzzer itu. Sebab saya yang keliling ke Indonesia, saya yang melihat dengan mata kepala saya sendiri pondok-pondok Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, santri-santri Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, kiai-kiai Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia tetap istiqomah khidmah, mengikuti khidmahnya para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. Jadi supaya panjenengan tahu itu permainan, apa namanya? Permainan dibayar. Nah, NU tetap istiqomah. Di pondok dulu udah mendirikan namanya Taswirul Afkar. Taswirul Afkar tahun 1922. Ini ulama NU membentuk Taswirul Afkar ya semacam kalau sekarang itu kayak lembaga Bahsul Masail. Kalau sekarang apa namanya? Lembaga Bahsul
masail, tempat di mana para santri diberi orientasi kesadaran pentingnya ilmu, baik ilmu agama, ilmu sosial budaya. Makanya GGNU waktu itu ya sudah bisa diskusi sama ya kalangan nasionalis dari Budi Utomo dengan Bung Karno. Bung Karno salut. Tidak heran nanti bahwa Wahid Hasyim putranya Kiai Hasyim Asy'ari masih muda sudah masuk jadi panitia BPUPKI. Mudah Kiai Wahid Hasyim. Kenapa? Walaupun usianya waktu itu belum 40, Mbak Wahid Hasyim masih 30-an, tapi sudah digodok dalam kawah Candra di Muka, baik lewat Nahdlatul Tujar, lewat Taswirul Afkar. Yang ketiga, santri NU sejak dulu dan sampai sekarang diajari lewat yang namanya sebuah organisasi Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon 1924. Ini cikal bakal NU ini. NU baru didirikan 1900 berapa? 26. Nahdlatul Wathon ini santri-santri NU diberi orientasi dan kesadaran berbangsa dan bernegara, bahwa Indonesia ini Bapak Ibu negara yang majmuk. Anak-anakku, Indonesia ini negara yang penduduknya macam-macam. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Konghucu. Islamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Lah, apakah kalau kita NU, saya mau tanya sekarang sama santri-santri. Satu dulu sebelum itu. Apakah kalau kita Islam, berarti kalau ada orang non-muslim, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain di Indonesia berarti musuh kita? Boleh kita bunuh? Boleh kita musuhi? Nah, kenapa? Karena mereka adalah saudara sebangsa. Lah ini diajari dalam Nahdlatul Wathon. Sekarang saya turunkan. Apakah kalau kita ini Islam, lalu Islam kita adalah Islam Nahdlatul Ulama organisasinya, berarti saudara atau orang yang ikut Islam Muhammadiyah Persis berarti musuh kita? Bukan, mereka adalah saudara. Karena saudara-saudara Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa dakwah Islamiyah sendiri, tidak bisa. Indonesia butuh Muhammadiyah juga. Indonesia butuh Persis, karena nggak akan bisa dipegang semua. Ini mirip kayak pondok. Kalau pondok kok cuma ada satu misalnya, Lirboyo saja, nggak ada Ploso, tidak ada Tebu Ireng, tidak ada Tegarrejo, tidak ada Al Anwar Sarang, ya pasti Lirboyo kewalahan. Untung ada Lirboyo, ada Sarang, ada Ploso. Lah itu mirip. Cuman kalau Lirboyo, Ploso, Sarang masih dalam sama-sama lingkup pondok di bawah Nahdlatul Ulama. Sekarang kalau saya naikkan, kalau ada NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, itu ya mereka sama-sama Islam, mereka sama-sama syahadat. Syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah Bapak Ibu, para santri, saya berharap Masya Allah santri-santri Anwarus Sholihin paham ini ya, paham tentang apa sesungguhnya pesantren, apa sesungguhnya yang Anda pelajari di pesantren, termasuk tanggung jawab keagamaan ada pada Anda para santri. Nanti tamat jadi apapun, sebarkan faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kalau sudah tamat, selesai mondok kuliah, jangan lupa Anda juga punya tanggung jawab kebangsaan. Tanggung jawab kebangsaan adalah membangun bangsa ini. Indonesia mayoritas Islam, Islamnya NU. Kalau Indonesianya maju, berarti Islamnya maju. Kalau Islamnya maju, berarti NU-nya
maju, cuman ada yang membalik Pak. Kalau Indonesianya belum maju, berarti NU-nya belum. Nah, ada yang membalik begitu, asem batinku. Nah, saudara-saudara, ini adalah tanggung jawab kita semua. Ayo bersama aparat, para ulama, para kiai, pada dasarnya sama-sama berjuang membangun bangsa. Yang satu lewat birokrasi. Di NU kita membangun Indonesia lewat gerakan masyarakat sipil atau civil society. Tak terus-terus sama ora paham, iki bahasane terlalu akademik, nggih. Ya yang paling gampang tadi, Anda para santri punya tanggung jawab keagamaan, punya tanggung jawab kebangsaan. Para rawuh, para hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah nanti ada dawuh-dawuh dari Romo Kiai Haji Abdullah Kafabih, Kiai Kafabih, Mbah Kiai Kafabih nanti akan memberikan nasihat pada kita sambil memberi ijazah. Moga-moga insyaallah kita bisa istiqomah mengamalkan dawuh-dawuh beliau. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.